Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Tengah Malam yang akan membawakan sebuah kisah-kisah misteri. Matahari petang membakar desa kecil yang dikelilingi sawah kering, meninggalkan semburat oranye di langit yang berdebu. Jalan utama desa penuh tanah kuning yang berterbangan setiap kali angin bertiup, tampak sepi. Hanya suara derit roda gerobak dan sesekali klakson motor tua yang memecah sunyi. Di ujung jalan, di bawah pohon jati yang daunnya meranggas, berdiri gerobak sederhana dengan tulisan cat merah yang sudah memudar. Pentol and Tahu 3RB. Di belakang gerobak, Jono, pria kurus berusia 25 tahun, menyeka keringat di dahinya dengan kain lap yang lusuh, topi capingnya miring, menutupi sebagian wajahnya yang kecoklatan, penuh bekas debu. Paman Jono, pentol 2, tahu 1, cepet dong. Seru Budi, anak kecil berusia sekitar 10 tahun, sambil mengacungkan uang 1000-an yang kusut. Sepatunya penuh tanah kuning, celananya sobek di lutut. Budi, sabun apa sih yang paling genit? Tanya Jono sambil mencubit pentol dari panci kecil dengan gerakan cekatan. Apaan? Budi memandang dengan mata menyipit. Sabun colek, soalnya genit. Sama noda. Jono tertawa kecil. Suaranya serak karena hari itu baru 3 pembeli yang mampir. Dia menyerahkan tusuk pentol dan tahu goreng. Nih, hati-hati, panas. Jangan lari, nanti jatuh. Budi cengengesan, menerima pesanan sambil berlari ke arah teman-temannya yang bermain layang-layang di pinggir sawah. Makasih, Paman, teriaknya tanpa menoleh. Jono menghela napas, menatap panci yang masih penuh pentol. 200 biji, cuman laku 7. Besok apa kabar, Jo? Gumamnya pada diri sendiri. Dia mengipasi bara arang di tungku kecil, asapnya mengepul, tipis, bercampur bau minyak goreng dan tanah kering. Tak lama suara sepatu bot berderit mendekat. Sardi, teman Jono dari masa SMP, muncul dengan kaos oblong kusam dan celana jeans yang penuh noda pasar. Badannya tegap, tapi wajahnya penuh debu setelah seharian angkut barang di pasar kota. Jo, masih hidup ternyata, serunya sambil menepuk gerobak hingga berderit. Kuli pasar nomor 1 datang, balas Jono menyeringai. Mau pentol berapa, Di? Atau cuman mau ngutang lagi? Sardi tertawa, mengeluarkan dompet kain kecil dari saku belakang. 4 pentol, 2 tahu, bayar kok. Tapi serius Jo, kapan lo pindah ke kota? Jualan di sini mah cuma dapat debu. Jono menggeleng, tangannya sibuk menusuk pentol. Ke kota? Modal dari mana, Di? Saya mau utang apa? Emas? Dia menunjuk dompet Sardi yang bolong-bolong. Sehari cuma dapat 15.000 kalau laku, kadang 10.000. Itu pun buat makan sama bensin gerobak. Sardi mengunyah pentol pertamanya, mulutnya penuh. Gila Jo, lo masih muda, cari kerja di kota, buruh bangunan aja lebih gede. Aku kenal orang, bisa bantu. Jono menunduk, menyeka wajan dengan kain. Lo tahu kan Di, ibuku udah gak ada, bapakku entah di mana. Aku cuma bisa gini. Lagian, siapa yang mau terima penjual pentol? Lo rendah diri amat sih. Sardi menepuk bahu Jono, agak keras hingga Jono tersentak. Ngomong-ngomong, lu tahu? Enggak, si Lina, anaknya Mbok Sari, naksir berat sama lu. Jono tersedak, hampir menjatuhkan tusuk pentol. Hah? Lina? Yang rumahnya gede itu? Lu bercanda, Di? Beneran, Jo? Kemarin dia ke pasar, nanya-nanya soal lo. Katanya, Jono itu orangnya baik ya, tahan banting. Lo coba deh, tembak. Anak orang kaya, lu bisa naik derajat. Sardi menyikut Jono. Matanya penuh semangat. Jono tertawa pahit.
Matanya menerawang ke jalanan berdebu. Cinta itu buah yang nggak bisa kupetik, Di. Lina itu kayak apel kebun, aku cuman pentol tepi jalan. Orang tuanya pasti nggak rela anaknya sama orang kaya aku. Sardi mengerutkan kening. Lo nggak tahu kalau nggak coba. Lina itu beda, Jo. Dia nggak matre. Dia bilang sendiri, suka ngeliat lo dorong gerobak tiap sore, katanya lo kerja keras. Jono hanya menggeleng, wajahnya meredup. Udah, Di, aku tahu diri. Mending lo makan, nanti keburu dingin. Dia menyerahkan tusuk pentol dan tahu, tangannya sedikit gemetar. Sardi menghela napas, tahu Jono keras kepala. Ya udah, terserah, tapi pikirin ya, sayang lo kesempatan. Dia menggigit tahu, lalu menunjuk ke arah sawah. Itu siapa yang ngintip dari sana? Jono menoleh, tapi hanya melihat bayangan pohon pisang bergoyang di kejauhan. Mana, gak ada apa-apa, kayaknya angin. Tapi bulu kuduknya tiba-tiba merinding, seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan. Sardi menepuk gerobak lagi. Hati-hati, Jo, desa ini kecil tapi orang-orang punya rahasia. Aku balik dulu ya, besok mampir lagi. Dia berjalan pergi, meninggalkan Jono yang kembali sibuk dengan pancinya. Malam menjelang, Jono mendorong gerobaknya pulang ke gubuk kecil di pinggir desa. Jalanan berdebu kuning itu sepi, hanya ditemani suara jangkrik. Dia tidak tahu, di balik pohon pisang, sepasang mata penuh amarah mengintainya, tangan menggenggam pisau kecil yang berkilau di bawah sinar bulan. Pagi di desa masih diselimuti kabut tipis, bau tanah basah bercampur debu kuning yang lengket di udara. Jono sudah berdiri di balik gerobaknya di ujung jalan, di bawah pohon jati yang sama. Tungku arangnya menyala pelan, asapnya mengepul ke udara, membawa aroma pentol yang baru digoreng. Jono mengipasi bara dengan sehelai kardus, matanya sayu. Malam tadi, dia hampir tidak tidur, terganggu oleh perasaan aneh setelah melihat bayangan di balik pohon pisang. Jo, pagi-pagi udah ngelamun? Pentolnya gosong nanti. Teriak Sardi dari kejauhan, berjalan dengan langkah lebar. Dia membawa sebotol air mineral, kaosnya basah keringat meski hari baru dimulai. Jono menyeringai tipis. Kuli pasar bangun pagi banget ya, biasanya kan lo tidur sampai siang. Dia mengambil 2 tusuk pentol dan menyerahkannya. Nih, gratis, soalnya lo langganan. Gratis? Wah Jo, lo jatuh cinta apa jatuh miskin? Sardi terkekeh, menggigit pentol. Serius, lo pikirin apa yang kubilang kemarin soal Lina? Dia beneran naksir, Jo. Tadi pagi aku ketemu Embok Sari di pasar, katanya Lina bengong mulu di rumah. Ngomongin lo. Jono menggeleng, tangannya sibuk menggoreng tahu. Lo ngomong gitu lagi, aku bilang kan nggak level. Lina itu anak orang kaya, rumahnya ada garasi, mobilnya 2. Aku gerobak aja nyicil. Suaranya pelan, tapi ada nada pahit di dalamnya. Level-level, apaan sih? Cinta mah nggak pakai kalkulator, Jo. Sardi menepuk gerobak, membuat panci kecil bergoyang. Lo coba dulu ngobrol sama dia, siapa tahu dia serius. Ngomong-ngomong, dia bilang mau mampir ke sini hari ini. Jono tersedak, wajan di tangannya hampir jatuh. Hah? Mampir? Ngapain beli pentol? Dia kan gak suka pentol. Wajahnya memerah, entah malu atau panik. Sardi tertawa keras. Makanya Jo, siap-siap. Jangan cuma jual pentol, jual pesona juga. Dia mengedipkan mata, lalu berjalan pergi sambil mengunyah tahu. Aku ke pasar dulu, nanti balik lagi. Jangan grogi, ya. Jono menghela napas, mencoba fokus pada pancinya, tapi pikirannya kacau. Lina,
Gadis yang selalu pakai baju rapi, rambutnya diikat kuncir kuda, dan senyumnya manis seperti apel kebun keluarganya. Jono tahu Lina baik, tapi dia juga tahu dirinya cuma penjual pentol dengan gerobak reyot. Tak lama, langkah pelan terdengar mendekat. Jono menoleh dan hampir menjatuhkan sendok kayunya. Lina berdiri di depan gerobak, memegang sekeranjang kecil, berisi apel merah. Wajahnya sedikit merona, tapi matanya penuh tekad. "Jo, pagi," sapanya lembut, suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik di sawah. Lina, pagi." Jono tergagap, buru-buru menyeka tangannya ke kain lap. Mau pentol? Atau tahu, baru goreng loh. Dia mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar. Lina tersenyum kecil, meletakkan keranjang apel di gerobak. "Enggak, Jo, ini buatmu, apel dari kebun Bapak. Aku cuman pengen ngasih ini." Dia menunduk, jari-jarinya memainkan ujung bajunya. "Aku suka mampir ke sini lihat kamu jualan. Kamu kerja keras banget." Jono menatap keranjang apel bingung. "Makasih, Lin, tapi lu nggak usah repot-repot. Aku kan cuma..." Dia berhenti mencari kata-kata. "Cuma penjual pentol. Lu nggak perlu kasih apa-apa." Lina mengangkat wajah, matanya berkilat. "Jo, aku nggak peduli kamu jualan apa. Aku suka ngeliat kamu, soalnya kamu beda. Kamu nggak nyerah, meski hidup susah." Suaranya tulus, tapi ada getar kecil di ujungnya. Jono menunduk, wajahnya panas. "Lin, makasih, beneran. Tapi, lo tahu kan, orang tuamu pasti nggak setuju. Aku nggak punya apa-apa. Lo pantas yang lebih baik." Nada suaranya lembut, tapi tegas, seperti menutup pintu. Lina menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. "Jo, aku nggak peduli apa kata orang tua. Aku cuma pengen kamu tahu perasaanku." Dia menarik napas dalam, lalu mendorong keranjang apel lebih dekat. "Ambil ini, ya. Aku balik dulu." Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan berjalan cepat, meninggalkan jejak kecil di tanah kuning. Jono memandang keranjang apel, hatinya berat. Dia ingin memanggil Lina, tapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Dia hanya menghela napas dan kembali mengipasi bara, mencoba mengusir pikiran tentang Lina. Di kejauhan, di balik tumpukan jerami dekat sawah, Dedi, sepupu Lina, berdiri dengan tangan mengepal. Matanya menyala-nyala, penuh amarah. "Jono, lo nggak pantas buat Lina," gumamnya. Suaranya hampir seperti geraman. Di saku celananya, pisau kecil berkilau, mencerminkan sinar matahari pagi. Sore itu, saat Jono mendorong gerobaknya ke pinggir jalan, dia merasa bulu kuduknya berdiri lagi. Dia menoleh, tapi hanya melihat bayang-bayang pohon pisang bergoyang. "Angin kali ya," gumamnya, tapi dadanya sesak. Di ujung jalan, suara langkah kaki terdengar samar, mengikuti dari kejauhan. 3 hari setelah Jono menghilang, desa kecil itu seperti ditelan kabut kelabu. Jalanan berdebu kuning yang biasanya ramai anak-anak bermain layang-layang kini sepi, hanya ditemani suara angin yang menderu pelan. Gerobak pentol Jono masih teronggok di pinggir sawah, terbalik dengan pentol berserakan dan tahu hancur di tanah. Topi capingnya tergeletak di semak, noda merah kering di pinggirnya membuat bulu kuduk warga yang lewat berdiri. Desas-desus menyebar, cepat. Ada yang bilang Jono kabur ke kota, ada yang curiga dia dirampok, tapi sebagian berbisik tentang hal-hal yang tak kasat mata. Sardi duduk di beranda gubuknya, wajahnya pucat. Matanya sayu, kantong matanya hitam karena 3 malam dia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, dia mendengar suara aneh.
seperti wajan digosok atau pentol mendesis di minyak panas, tapi bercampur bau busuk yang bikin mual. "Jono, lo di mana sih?" gumamnya, tangannya menggenggam sebotol air suci yang diberikan Mbah Karto kemarin. Malam itu, saat bulan hanya separuh dan awan menutupi bintang, Sardi terbangun oleh suara aneh lagi. "Shh, shh." Seperti minyak mendidih, tapi lebih seram, seperti bisikan dari kegelapan. Dia menyalakan lampu minyak di sudut gubuk, tangannya gemetar. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya pecah. Cahaya lampu redup menerangi sudut ruangan. Indi, sana, di dekat pintu kayu yang reot, Sardi melihat bayangan samar. Wajah Jono pucat seperti kain kafan dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Darah kering mengalir dari pelipisnya, menetes ke lantai tanah. "Cari dia." Suara Jono serak seperti datang dari lubang dalam. Bau busuk menyengat memenuhi gubuk. Sardi terlonjak, punggungnya membentur dinding kayu. "Jono, lo masih hidup?" Tapi bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan hanya bau busuk dan suara jangkrik di luar. Jantung Sardi berdegup kencang, keringat membasahi kausnya. Ini nggak bener, gumamnya mencoba menenangkan diri. Pagi harinya, Sardi berlari ke rumah Mbah Karto, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Gubuk Mbah Karto penuh dengan bau kemenyan dan tumpukan kain putih. Lelaki tua itu, dengan rambut putih panjang dan mata setajam elang, sedang mengunyah sirih. "Mbah, aku lihat Jono semalam. Dia kayak hantu." "Ngomong apa gitu? Suruh cari seseorang." Sardi bicara cepat, napasnya tersengal. Mbah Karto menghela napas panjang, matanya menatap Sardi dengan penuh makna. "Sardi, itu arwah Jono. Dia mati nggak tenang. Nyawanya direnggut, bukan hilang biasa. Arwahnya minta keadilan, tapi lo harus hati-hati. Dendam arwah itu berbahaya, bisa narik lo ke alam mereka." Sardi menggigil, tapi matanya membulat penuh tekad. "Mbah Jono temanku, aku nggak bisa diam aja. Dia bilang cari dia, itu pasti pelakunya." "Mbah tahu apa?" Mbah Karto menggeleng pelan, mengambil sejumput kemenyan dan membakarnya. Asapnya mengepul, membentuk bayang-bayang aneh di dinding. "Aku cuma lihat tanda darah di tanah kuning. Pisau yang berkhianat, lo harus cari sendiri, tapi jangan sampai lo dikuasai amarah. Kalau lo ikut dendam, lo bakal jadi kayak Jono, nyangkut di antara dunia." Sardi menelan ludah, tangannya mengepal. "Mbah, aku nggak takut. Aku harus tahu siapa yang bunuh Jono. Lo kasih tahu, apa yang harus aku lakuin?" Mbah Karto menyerahkan sehelai kain putih kecil yang diikat dengan benang merah. "Bawa ini lindungi diri lo. Malam ini coba ke tempat gerobak Jono. Arwahnya mungkin kasih petunjuk lagi. Tapi ingat, jangan panggil dia terlalu sering. Arwah yang gelisah bisa bikin lo ikut gelisah." Sardi mengangguk meski dadanya masih sesak. "Makasih, Mbah. Aku bakal cari tahu demi Jono." Dia memasukkan kain itu ke saku celananya, lalu berjalan keluar, langkahnya berat. Di kejauhan, jalanan berdebu kuning tampak lebih kelam dari biasanya, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Malam itu, Sardi berdiri di dekat gerobak Jono yang terbalik. Angin dingin bertiup, membuat bulu kuduknya berdiri. "Jono, kalau lu denger kasih tahu aku siapa yang nyakitin lu," bisiknya, suaranya gemetar. Tiba-tiba, dari semak di dekat sawah, suara samar terdengar seperti pentol jatuh ke minyak panas. "Sssss, dia ditambang." Suara itu hilang, digantikan deru angin. Sardi menoleh.
Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya topi caping Jono yang bergoyang pelan di tanah seperti menunjuk ke arah desa tetangga. Langit pagi di desa masih kelabu seperti menolak sinar matahari. Jalanan berdebu kuning yang mengarah ke sawah tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya ditemani suara ayam berkokok jauh dan derit gerobak Jono yang masih teronggok di pinggir jalan. Noda merah di topi caping Jono sudah mengering, tapi baunya masih menyengat seperti darah yang menolak hilang. Sardi berdiri di dekat gerobak, tangannya menggenggam kain putih dari Mbah Karto. Matanya merah, tidur malam tadi terganggu lagi oleh mimpi aneh. Jono berdiri di depan gerobak, memegang pentol yang meneteskan darah, berbisik dia ditambang. Sialan. "Jo, lo bikin aku takut aja," gumam Sardi, suaranya parau. Dia menarik napas dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang masih berdegup kencang. "Tapi aku janji, aku cari siapa yang nyakitin lo." Dia memasukkan kain putih ke saku celana, lalu berjalan menuju rumah Lina, berharap menemukan petunjuk. Di halaman rumah Lina yang dikelilingi pagar bambu dan pohon apel, Sardi melihat gadis itu duduk di beranda, wajahnya murung. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, matanya sembab seperti habis menangis. "Lin," panggil Sardi melangkah mendekat. "Lo baik-baik aja, aku mau tanya soal Jono." Lina menoleh, matanya penuh ketakutan. Aku nggak tahu apa-apa," katanya cepat, suaranya gemetar. "Jono cuma teman, aku cuma suka ngobrol sama dia. Kenapa semua orang tanya aku?" Sardi mengerutkan kening, merasakan ada yang disembunyikan. "Lin, jangan bohong, lo terakhir ketemu Jono kapan?" Dia nggak cuma hilang, Lin. Aku lihat dia kayak arwah." Dia menurunkan suara, takut kedengaran orang lain. Lina menutup wajahnya dengan tangan, air matanya jatuh. Jangan ngomong gitu. Aku ketemu Jono hari itu pas aku kasih apel. Dia baik, Dia cuma bilang dia nggak pantas. Aku pulang, udah gitu aja." Dia menangis pelan, lalu berbisik, "Tapi Dedi sepupuku, dia marah banget pas tahu aku suka Jono." Sardi menegang. "Dedi, dia bilang apa, Lin?" Lina menggeleng, ketakutan. "Dia cuma bilang Jono nggak pantas, katanya aku cuma boleh sama dia. Aku bilang aku nggak suka dia, tapi Dedi nggak denger. Dia pergi malam itu bawa pisau kecil dari dapur." Sardi merasa darahnya membeku. "Pisau? Lin, lo serius? Dedi kemana malam itu?" "Aku nggak tahu, Dia bilang mau ke tambang, katanya ada kerjaan. Tapi aku takut dia ngelakuin apa-apa ke Jono." Lina menunduk, suaranya hampir tak terdengar. Sardi menepuk pundak Lina pelan. "Tenang, Lin, aku cari tahu. Lo jangan bilang apa-apa ke Dedi ya." Dia berbalik, langkahnya cepat menuju jalanan, berdebu kuning. Pikirannya penuh dengan kata-kata Jono di mimpinya. Dia ditambang. Sore itu Sardi sampai di tambang emas kecil di desa tetangga, tempat Dedi bekerja. Tambang itu cuman lubang-lubang kecil di bukit, dikelilingi tanah kuning yang kering. Bau debu dan logam menyengat hidung. Sardi melihat Dedi dari kejauhan, sedang mengangkut karung tanah dengan tangan gemetar. "Dad," panggil Sardi, suaranya keras. Dedi menoleh, wajahnya pucat. "Sardi, ngapain lu kesini? Ini bukan tempat buat kuli pasar." Nada suaranya ketus, tapi matanya gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu. Sardi melangkah mendekat, matanya tajam. "Aku tahu lu marah sama Jono. Lina bilang, lu bawa pisau malam itu. Lu apa-apain Jono, Dad?" Dedi tertawa tapi suaranya bergetar. "Hah? Lo gila ya? Jono kabur bukan urusanku.
Lo dengerin omongan Lina, dia cuma bingung. Dia membuang muka, tangannya menyeka keringat dengan gerakan cepat. Sardi tidak mundur. Jono nggak kabur, Dad. Aku lihat dia. Dia bilang lo ditambang. Lo tahu apa, Dad? Jangan bohong. Suaranya naik, menarik perhatian pekerja lain di tambang. Dedi mengepal tangan, wajahnya memerah. Lo ngomong apa? Hah? Lo pikir lo siapa? Nyanyi soal hantu? Jono cuma penutup pentol, nggak pantas buat Lina. Lo juga nggak usah ikut campur. Dia mendorong Sardi, tapi Sardi berdiri teguh. Lo takut ya, Dad? Kalau Jono beneran mati, arwahnya nggak bakal diam. Sardi menunjuk wajah Dedi, suaranya penuh amarah. Aku bakal cari tahu apapun caranya. Malam itu, Sardi kembali ke gubuknya. Pikirannya kacau. Dia menyalakan lampu minyak, tapi tiba-tiba angin dingin bertiup masuk, memadamkan nyala api. Suara aneh terdengar lagi, seperti pentol mendesis, tapi kini bercampur isakan pelan. Dia sembunyi di tambang. Suara Jono kembali bergema, serak dan penuh duka. Sardi memegang kain putih dari Mbah Karto erat-erat, jantungnya berdegup kencang. Di luar bayang-bayang pohon pisang bergoyang, seperti menari di bawah sinar bulan. Malam menyelimuti tambang emas kecil di desa tetangga. Hanya diterangi lampu obor yang berkedip-kedip di lubang-lubang bukit. Bau tanah kuning dan logam menyengat, bercampur embun dingin yang menempel di kulit. Sardi menyelinap di antara tumpukan karung tanah, tangannya menggenggam kain putih dari Mbah Karto erat-erat. Jantungnya berdegup kencang, tapi tekadnya tak goyah. Suara Jono dari mimpinya masih bergema. Dia sembunyi di tambang. Sardi tahu dia harus menemukan Dedi apapun risikonya. Di sudut tambang, Sardi melihat bayangan bergerak. Dedi berdiri sendirian, sedang membakar sesuatu di tumpukan kayu kecil. Api kecil itu menerangi wajahnya yang pucat, matanya gelisah. Sardi mendekat pelan, matanya menangkap sehelai kain yang terbakar, mirip kaos lusuh yang sering dipakai Jono. "Dad!" teriak Sardi, suaranya menggema di lubang tambang. Dedi tersentak menoleh dengan wajah ketakutan. "Sardi, lu ngapain malam-malam kesini? Lo gila ya?" Suaranya tinggi, tapi ada getar yang tak bisa disembunyikan. Dia buru-buru menendang tumpukan kayu, mencoba memadamkan api. Sardi melangkah lebih dekat, matanya menyipit. "Aku tahu, Dad. Lo yang nyakitin Jono. Itu bajunya kan? Lo bakar buktinya." Dia menunjuk tumpukan kayu yang masih berasap. Bau kain gosong bercampur bau tanah kuning. Dedi tertawa, tapi suaranya serak, seperti dipaksa. "Hah, lo ngaco. Itu cuma kain bekas. Jono kabur lo dengerin omongan hantu apa?" Dia mundur selangkah, tangannya merogoh saku celana, tapi berhenti saat melihat Sardi tak bergeming. "Jangan bohong, Dad," bentak Sardi, suaranya penuh amarah. "Aku lihat Jono arwahnya. Dia bilang lo ditambang. Lo bawa pisau malam itu, Lina cerita. Lo cemburu kan? Gara-gara Lina suka sama Jono." Sardi menunjuk wajah Dedi, tangannya mengepal. Dedi memucat, keringat menetes dari dahinya. Lo nggak punya bukti. Lina cuma ngelindur. Jono nggak pantas buat dia, Di. Lo tahu, Lina cuma buat aku." Suaranya naik, tapi matanya melirik ke samping, seperti takut ada yang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, memadamkan obor di sekitar mereka. Suara aneh terdengar, seperti pentol mendesis di minyak panas, tapi bercampur isakan pelan. "Dedi!" Suara serak Jono menggema dari lubang tambang, seperti keluar dari dalam bumi. Sardi merinding, tapi dia berdiri teguh, memegang kain putih. Di sakunya, Dedi menjerit mundur hingga punggungnya membentur dinding batu. "Apa itu? Jono, lo mati kan? Lo nggak bisa ngomong."
Wajahnya pucat seperti mayat, tangannya gemetar. Pisau kecil jatuh dari sakunya, bilahnya berkilau dengan noda kering yang mencurigakan. Sardi memungut pisau itu, matanya membelalak. "Ini, apa, Dad? Darah Jono, kan?" Dia melangkah mendekat, suaranya gemetar tapi penuh tekad. "Lo bunuh dia ya? Ceritain, Dad, atau arwah Jono yang bakal nanya sendiri." Dari kegelapan, Mbah Karto muncul, memegang obor kecil yang nyalanya tak goyah meski angin bertiup. Wajah tuanya penuh kerutan tapi matanya tajam. "Dedi, akui dosa lo," katanya pelan, suaranya berat seperti batu. "Arwah Jono nggak bakal pergi kalau lo sembunyi. Lo lihat sendiri, dia ada di sini." Mbah Karto menaburkan abu kemenyan ke udara, dan asapnya membentuk bayang-bayang aneh, seperti wajah Jono yang menatap Dedi. Dedi jatuh tersungkur, menangis. Aku nggak sengaja, Di." Teriaknya, suaranya pecah. "Aku cuma cemburu, Lina cuma boleh sama aku. Malam itu, aku ikutin Jono ke sawah. Aku cuma mau ngancem, tapi dia ngelawan. Aku dorong dia ke jurang pisau ini. Cuman luka kecil, tapi dia nggak bangun lagi." Dia menutup wajahnya, tubuhnya gemetar. "Aku takut, Di. Aku tinggalin dia di sana." Sardi merasa dadanya sesak, amarah dan duka bercampur. "Lo bunuh temenku, Dad. Jono cuma penjual pentol, dia nggak salah apa-apa." Dia ingin meninju Dedi, tapi Mbah Karto menggenggam lengannya. "Cukup, Di," kata Mbah Karto tegas. "Biar warga yang urus. Dia, Jono minta keadilan, bukan dendam." Dia menatap Dedi yang masih terisak di tanah. "Lo harus jawab di dunia ini sebelum arwah Jono tarik lo ke dunia lain." Malam itu Sardi dan Mbah Karto mengikat tangan Dedi dengan tali dari karung tambang. Bau tanah kuning dan kemenyan bercampur di udara, sementara suara isakan Jono perlahan memudar. Di kejauhan, bayang-bayang pohon pisang di pinggir sawah bergoyang pelan, seperti mengangguk pada malam yang kelam. Pagi di desa kecil itu terasa berat, seperti udara penuh debu kuning menolak bergerak. Warga berkumpul di pinggir sawah, tempat tubuh Jono akhirnya ditemukan di dasar jurang kecil, tersembunyi di antara semak dan tanah kuning yang kering. Badannya penuh luka, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka lebar, seperti masih mencari keadilan. Dedi dengan tangan diikat tali karung, berdiri di tengah kerumunan, kepalanya tertunduk. Warga berbisik, sebagian memandangnya dengan jijik, sebagian lagi dengan iba. Sardi berdiri di kejauhan, memandang gerobak Jono yang masih terbalik, topi capingnya kini disimpan di saku celananya. "Dedi, lo ngapain sampai segitunya?" teriak Pak RT, suaranya menggema di tengah kerumunan. "Jono kan cuma penjual pentol, nggak ganggu siapa-siapa." Dedi menunduk, air matanya jatuh ke tanah. "Aku salah, Pak. Aku cuma cemburu. Lina, dia cuma boleh sama aku. Aku nggak mau dia deket sama Jono." Suaranya pecah, penuh penyesalan, tapi warga hanya menggeleng. Beberapa berteriak, "Pengecut orang miskin kayak lo." Sardi mendekat, wajahnya keras. "Lo tahu?" "Enggak, Dad, Jono cuma pengen hidup biasa. Dia nggak minta apa-apa dari Lina. Lo bunuh dia cuma gara-gara pikiran lo sendiri." Dia mengepal tangan, ingin memukul Dedi, tapi ingat kata Mbah Karto. Keadilan bukan dendam. Lina berdiri di pinggir kerumunan, wajahnya sembab. "Di, aku nggak nyangka Dedi bakal gini," bisiknya, suaranya parau. "Aku cuma suka ngobrol sama Jono. Kalau aku nggak kasih apel itu mungkin dia masih hidup." Air matanya jatuh, membasahi tanah kuning. Sardi menepuk pundak Lina pelan. "Lin, ini bukan salah lu. Dedi yang nggak bisa ngontrol diri. Jono, dia pasti udah tenang sekarang." Tapi suaranya ragu, seperti ada beban yang belum lepas dari dadanya.
Malam itu, setelah Dedi diserahkan ke polisi desa, Sardi duduk sendirian di gubuknya. Lampu minyak menyala redup, bayang-bayang bergoyang di dinding kayu. Dia memegang topi caping Jono, jarinya mengelus noda merah yang sudah kering. "Jo, lu tenang sekarang kan? Aku udah bantu lu dapat keadilan," gumamnya, tapi matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba, pintu gubuk berderit pelan meski tak ada angin. Sardi menoleh, jantungnya berdegup. Mbah Karto berdiri di ambang pintu, wajahnya serius, obor kecil di tangannya menyala terang. "Sardi, lo udah lakuin yang Jono minta," katanya. Suaranya dalam, "Sebetulnya datang dari dunia lain. Tapi hati-hati. Arwah Jono udah pergi, tapi dendam yang lu simpan di hati bisa narik hal buruk. Karma gak cuma buat Dedi, tapi buat siapa aja yang nyanyi lagu amarah." Sardi menelan ludah, tangannya gemetar. "Mbah, aku gak dendam, aku cuman pengen Jono tenang. Tapi kenapa aku masih ngerasa dia ada di sekitar aku?" Mbah Karto menghela napas, menaburkan abu kemenyan ke lantai. Asapnya membentuk bayang-bayang samar, seperti gerobak pentol di jalanan. Arwah yang gelisah ninggalkan jejak di, "Lo harus lepasin amarah lo, atau bayang-bayang itu bakal ikutin lo selamanya." Dia menyerahkan sehelai kain putih baru, diikat benang merah. "Simpen ini, doa tiap malam. Jono udah dapat keadilan. Sekarang, lo yang harus selamat." Sardi mengangguk tapi dadanya masih sesak. "Mbah, apa benar Jono udah tenang? Aku takut dia masih nyanyi di luar sana." Dia menoleh ke jendela, di mana bayang-bayang pohon pisang bergoyang pelan di bawah sinar bulan. "Mbah." Karto tersenyum tipis, tapi matanya penuh peringatan. "Jono udah pergi di. Tapi desa ini, tanah kuning ini, simpen banyak rahasia. Lo jaga hati lo, atau lo bakal dengar suara lain, bukan cuma Jono." Dia berbalik, menghilang ke kegelapan, meninggalkan bau kemenyan yang menyengat. Malam itu Sardi mencoba tidur, tapi suara samar terdengar dari luar gubuk, seperti pentol mendesis di minyak panas, diikuti bisikan pelan, "Pentol, tahu, 3.000. Dia membuka mata, tapi tak ada apa-apa, hanya bayang-bayang pohon pisang di jendela. Gerobak Jono masih berdiri di pinggir sawah, kosong, seperti menunggu pemiliknya yang tak pernah kembali. Di jalanan berdebu kuning, warga bilang, kadang mereka masih mendengar suara Jono di malam sepi, memanggil dengan nada yang penuh duka.